Sebuah kisah nyata. Kekuatan spiritual Syekh Nazim Adil Haqqani yang mampu mencapai lokasi penambang Chili yang terkubur 700 meter pada September tahun 2010 lalu. Perhatian masyarakat dunia tertuju pada 33 penambang di Chili yang terkubur di kedalaman lebih dari 700 meter di bawah permukaan bumi. Namun akhirnya satu demi satu penambang berhasil diselamatkan dengan menggunakan kapsul Phoenix. Kejadian itu berawal sejak tanggal 5 Agustus tahun 2010 dan akhirnya dapat diselamatkan pada tanggal 14 Oktober tahun 2010. Baru kali ini publik melihat 33 orang mampu bertahan hidup dalam kegelapan di bawah tanah selama lebih dari 2 bulan, setelah jalur keluar masuk tempat mereka bekerja tertimbun bebatuan. Determinasi dan daya juang para pekerja untuk tetap bertahan hidup menunggu pertolongan. Diliput langsung oleh lebih dari 2.000 jurnalis dari mancanegara. Langsung dari area pertambangan San Jose, di padang gurun Atacama. Pemimpin penambang Luis Urzua menjadi penambang terakhir yang diangkat dengan selamat. Proses evakuasi memakan waktu hingga 22 jam 37 menit. Bahkan aktor kondang Brad Pitt sangat terkesan dengan kisah 33 penambang Chili yang berhasil selamat setelah terkubur hidup-hidup selama 69 hari di dalam perut bumi. Pitt pun berniat untuk mengangkat kisah mereka menjadi sebuah film nyata di tahun depan. Namun tahukah publik dunia, di balik kejadian itu ada keterlibatan Invisible Hand yang sangat berperan. Di dalamnya, Allah berkehendak lain. Dia mengirimkan aulia-aulia pilihannya untuk membuka mata dunia tentang sebuah spiritualitas sejati. Kisah nyata inilah yang dialami oleh 33 penambang itu. Di kedalaman perut bumi, di tengah keputusasaan mereka tentang upaya penyelamatan manusia modern, tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah mereka seorang aulia Allah zaman ini. Seorang Sultan Aulia, mursyid sejati Thariqah Naqsabandi Haqqani dari sanad mata rantai emas ke-40. Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani yang datang menghibur hati mereka. Syekh Nazim memberikan siraman ruhani dan akhirnya di kedalaman perut bumi itu mereka bersyahadat. Dan serta-merta berbaiat di tangan beliau. Selanjutnya ke-33 orang penambang itu diberikan sebuah kalung taus azimah yang digantungkan di leher mereka masing-masing. Sampai akhirnya mereka terselamatkan oleh tim relawan. Taus azimah itu tetap melekat di leher mereka. Kenyataannya selanjutnya, stasiun TV dunia yang dikuasai oleh sebagian besar Yahudi dan Nasrani yang ikut meliput peristiwa bersejarah itu menutup-nutupi peran spiritual ini. Sampai pada akhirnya dunia dibuat takjub ketika para penambang itu mengakui bahwa hanya kekuatan ilahillah mereka terselamatkan dari bencana ini. Para penambang itu tidak mengunjungi Dalai Lama, Paus Paulus atau orang suci lainnya. Tapi mereka mengunjungi seorang tua renta di pulau terpencil yang jauh dari keramaian kota besar. Mereka bersimpuh di kaki Syekh Nazim. Ke-33 penambang itu mengutus 2 orang temannya untuk berkunjung menemui Sultanul Aulia Syekh Muhammad Nazim Adil Haqqani di pulau kecil Ciprus, Turki, untuk mengucapkan terima kasih atas peran spiritual beliau ketika berada di dalam perut bumi itu. Mereka disambut hangat oleh Syekh Nazim di kediamannya Lefke Ciprus dalam beberapa hari dan akhirnya terjadilah dialog antara beliau dengan para penambang dan 2 stasiun TV swasta Fox TV. Tulisan ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah peristiwa percakapan ketika 2 penambang asal Chili yang selamat akhirnya berkunjung ke kediaman Syekh Nazim di Pulau Cyprus, Turki, dan sesi kedua adalah wawancara Syekh Nazim dengan stasiun TV swasta, Fox TV. Yang pengen mengetahui kejadian sebenarnya dari peristiwa besar tahun 2010 ini. Ketika itu Maulana Syekh Nazim menyambut dengan hangat 2 penambang Chili, Brother Omar Raigaldo, pemimpin dari kelompok penambang yang terperangkap di dalam lubang berkedalaman 700 meter. Dan kawannya Dario. Duduklah, kata Maulana sambil tertawa, saat menyambut mereka dengan penuh cinta. Asteris Maulana memulai percakapan dengan memuji nama Allah. Dan berterima kasih kepadanya untuk keajaiban yang indah ini. Para penambang telah bertahan selama 70 hari.
terkubur 700 meter di bawah bumi, tanpa udara segar, dan hanya minum air tercemar untuk bertahan hidup. Dengan nyaris tanpa makanan, dengan udara yang menyesakkan gerah dan panas, di dalam lubang yang gelap gulita dan udara yang mencekik, semua 33 penambang berhasil keluar hidup-hidup. Masing-masing muncul dengan memakai kalung tradisional Naqshbandi Tawiz segitiga di leher mereka. Karena sebelumnya Maulana telah mengirim kepada 33 buah tawiz ini ketika mereka masih terjebak di dalam tanah. Maulana berdoa bahwa setiap orang yang melihat akan mengakui keberadaan spiritualitas dan mukjizat Allah. Setelah menyaksikan acara ini yang telah diliput luas oleh semua media dunia, Asteris Maulana mengungkapkan bahwa ia telah diberitahu tentang kecelakaan di tambang itu dan kejadian yang mengerikan yang menimpa penambang di malam hari. Maulana segera berdoa untuk mereka, dan dia mengirim salah satu wali utamanya sebagai salah satu dari 313 wali besar, 313 Rijalaullah di seluruh dunia, dan memintanya untuk menemani para penambang. Akhirnya, tidak hanya satu Rijalaullah yang datang, tetapi ada 7 dari makhluk tak kasat mata dikirim ke lokasi tambang itu. Maulana menyuruh salah satu dari Rijalaullah untuk menginformasikan agar para penambang membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan meminta mereka untuk memakai Naqshbandi Tawiz, agar dapat dengan cepat diselamatkan. Inilah pesan penting dan hadiah Tawiz kepada mereka di Chili yang bertugas untuk mengirimkan makanan kepada para penambang yang terjebak. Alhamdulillah, kata Maulana. Pertolongan Allah telah mencapai para penambang, dan membuat penyelamatan mereka tampaknya tidak mungkin, menjadi mungkin. Semua teknologi di bumi tidak akan bisa menyelamatkan tanpa bantuan ilahi itu. Bantuan telah mencapai penambang dari tempat tak terduga, melalui 7 makhluk gaib yang telah dikirimkan kepada mereka. Ketika kita membaca ringkasan dari apa yang para penambang ungkapkan, Anda akan melihat begitu banyak mukjizat yang sulit diterima logika manusia. Dan hanya untuk menggambarkan bahwa bertahan hidup seperti suatu cobaan bukan hanya tentang memiliki teknologi,